Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga dukung kami dengan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat. Bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini adalah tentang sebuah perusahaan yang bernama Lotte Chemical Titan Tbk atau kode sahamnya FPNI. Lotte Chemical Titan Tbk atau FPNI didirikan tanggal 9 Desember 1987 dengan nama PT Indofatra Plastic Industry dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat FPNI terletak di Gedung Setiabudi 2 di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan pabriknya berlokasi di Jalan Raya Merak, kilometer 116 Rawa Arum, Cilegon, Banten. FPNI sendiri sempat beberapa kali melakukan perubahan nama dari Indofatra Plastic Industry ke PT Fatra Polindo Nusa Industry, kemudian Titan Kimia Nusantara, dan terakhir Lotte Chemical Titan. Lotte Chemical Titan Tbk tergabung dalam kelompok usaha Lotte Chemical Corporation dengan perusahaan yang berkedudukan di Republik Korea sebagai perusahaan induk utama. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan FPNI bergerak di bidang perdagangan besar, terutama dalam bidang distributor utama dan impor. Kegiatan usaha utama FPNI adalah bergerak dalam bidang impor dan distributor utama antara lain polietilen, polipropilen, dan BOPP film melalui anak usaha yaitu PT Lotte Packaging, serta produksi dan distribusi polietilen melalui PT Lotte Chemical Titan Nusantara, di mana 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh FPNI. Lalu kalau kita lihat, FPNI sendiri adalah sebuah perusahaan dengan market capital atau nilai pasar senilai 712,5 miliar. FPNI saat ini diperdagangkan di harga Rp128. FPNI pertama kali melantai di pasar modal Indonesia pada tanggal 21 Maret 2002 dengan pemegang saham terbanyak adalah Lotte Chemical Titan International SDN BHD senilai 92,5%, dengan saham di masyarakat hanya 7,5%. Komisaris utamanya adalah Bapak Lee Dong-woo dari Korea Selatan dengan direktur utamanya adalah Kang Jong-won, juga berasal dari Korea Selatan. Nah, kalau kita lihat dari EPS-nya sendiri, EPS-nya tahun ini mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya diprediksi dan juga mengalami pertumbuhan baik secara Q-on-Q maupun year-on-year. Sales atau penjualan dari FPNI adalah 142,8 juta US dollar, aset 177,65 juta US dollar, liability 74,96 juta US dollar dengan equity 102,56 juta US dollar dengan net profit sebesar 3,37 juta US dollar. Kemudian book value per share sendiri adalah 0,0184 US dollar yang menghasilkan price to book value 0,49 dan price to earning ratio
7,4 kali. Jadi secara valuasi sebenarnya FPNI ini adalah termasuk saham yang murah karena secara book value cukup kecil 0,49 kali dan secara price to earning ratio adalah 7,4 kali. Kemudian kalau kita lihat secara profitability, net profit marginnya adalah 2,35%, cukup kecil. Return on equity-nya juga kecil 6,56% dan return on asset-nya adalah 3,78%. Jadi secara profitability FPNI ini memang kurang menarik karena labanya kurang besar. Sedangkan secara debt equity ratio atau rasio hutangnya juga cukup menarik sebesar 73,09%. FPNI sendiri belum pernah membagikan dividen sejak tahun 2015. Dan dari segi harga, kalau kita lihat saat ini FPNI berada di harga 128. Secara year to date harga FPNI diperdagangkan dari 52 sampai 144. Berarti harga sekarang 128 sudah cukup tinggi ya. Tapi kalau kita lihat secara 5 years atau 5 tahun ke belakang, nilai tertingginya adalah 700, nilai terendahnya tetap 52. Jadi kalau kita lihat dari all time high-nya yang 700, FPNI memang saat ini masih sangat-sangat murah. Kemudian kalau kita lihat dari data foreign atau data investor asing melakukan jual bersih atau net foreign sale sebesar 423,94 juta rupiah selama 1 bulan terakhir, dan secara year to date adalah 183,94 juta rupiah. Demikianlah insight kami tentang FPNI. Insight ini dibuat bukan untuk mengajak Anda untuk membeli FPNI, hanya untuk menyampaikan informasi. Apakah Anda menganggap ini sebagai saham yang menarik untuk Anda masukkan dalam watchlist atau dalam investment plan atau malah dalam trading plan? Mengingat sebetulnya saham ini memiliki fundamental yang secara valuasi sangat murah, PR-nya hanya 7,4 dan PBV-nya 0,49, tapi profitability-nya kurang baik, rasio hutangnya cukup baik, tapi tidak pernah membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir. Kami serahkan kembali kepada Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa bahagia.